Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Anissa Rahmah dari kelas 6B Akuntansi Pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Yang pertama ada sifat dan tujuan. Sampling audit adalah penerapan prosedur pengauditan atas unsur-unsur dalam suatu populasi kurang dari 100%, seperti saldo rekening atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk mengevaluasi beberapa karakteristik populasi. Rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk yang pertama, memperoleh bukti bahwa suatu saldo rekening tidak salah saji secara material atau misalnya nilai buku piutang dagang. Atau yang kedua, membuat suatu estimasi independen mengenai jumlah tertentu atau misalnya nilai persediaan yang tidak dicatat pada nilai bukunya. Selanjutnya ada ketidakpastian, risiko sampling, dan risiko audit. Sampling audit dalam pengujian substantif dipengaruhi baik oleh risiko sampling maupun risiko non-sampling. Risiko sampling yang berkaitan dengan pengujian substantif adalah risiko kesalahan menerima atau biasa disebut risiko beta, yaitu risiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun tidak berisi salah saji material. Padahal kenyataannya saldo-saldo tersebut salah saji secara material, berkaitan dengan efektivitas audit. Selanjutnya ada risiko kesalahan menolak atau biasa disebut risiko alpha, yaitu risiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun berisi salah saji secara material. Pada kenyataannya, saldo akun tidak berisi salah saji secara material, berkaitan dengan efisiensi audit. Selanjutnya ada pendekatan sampling statistik. Ada dua pendekatan sampling statistik yang bisa digunakan oleh auditor dalam pengujian substantif, yaitu yang pertama ada sampling PPU atau probabilitas proporsional dengan ukuran, dan yang kedua ada sampling variabel klasik. Perbedaan kedua pendekatan tersebut ialah bahwa sampling PPU didasarkan pada teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik didasarkan pada teori distribusi normal. Selanjutnya ada sampling PPU atau probabilitas proporsional dengan ukuran. Sampling PPU adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah nominal, bukan sebagai tingkat penyimpangan. Jenis sampling ini bisa digunakan dalam pengujian substantif atas transaksi dan saldo-saldo. Model ini terutama diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo untuk lebih saji dan bermanfaat dalam pengujian untuk yang pertama, piutang pada saat kredit yang tidak dapat diaplikasikan dalam akun pelanggan tidak signifikan. Yang kedua, sekuritas investasi. Ketiga, pengujian harga persediaan jika terdapat sedikit perbedaan yang diantisipasi. Dan yang terakhir, ada tambahan aktiva tetap. Selanjutnya ada rencana sampling. Tahap-tahap dalam rencana sampling adalah menetapkan tujuan rencana, merumuskan populasi dan unit sampling, menentukan ukuran sampel, menentukan metode pemilihan sampel, melaksanakan rencana sampling, dan yang terakhir mengevaluasi hasil sampel. Selanjutnya ada keuntungan pemakaian sampling PPU. Kelebihan sampling PPU adalah sampling PPU umumnya lebih mudah digunakan daripada sampling variabel klasik karena auditor dapat menghitung ukuran sampel dan mengevaluasi hasil sampel secara langsung atau dengan bantuan tabel. Yang kedua ada ukuran sampel PPU tidak didasarkan pada beberapa ukuran penyimpangan yang diestimasi pada nilai audit. Dan yang ketiga ada sampel PPU lebih mudah dirancang
dan pemilihan sampel dapat dimulai sebelum tersedia populasi yang lengkap. Selanjutnya ada kerugian pemakaian sampling PPU. Kekurangan sampling PPU adalah sampling PPU mengandung asumsi bahwa nilai audit unit sampling harus tidak kurang dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Jika kekurang sajian ditunjukkan dalam sampel tersebut, evaluasi atas sampel tersebut memerlukan pertimbangan khusus. Pemilihan saldo 0 atau saldo dengan tanda yang berbeda memerlukan pertimbangan khusus, dan yang terakhir ada evaluasi PPU dapat melebihi ASR jika salah saji ditemukan dalam sampel. Selanjutnya ada sampling variabel klasik. Dalam pendekatan ini, teori distribusi normal digunakan dalam pengevaluasian karakteristik populasi berdasarkan hasil sampel yang digambarkan dari populasinya. Sampling variabel klasik bermanfaat bagi auditor pada saat tujuan audit berkaitan dengan kemungkinan kurang saji atau lebih saji dari saldo akun dan keadaan lain ketika sampling PPU tidak tepat atau tidak efektif. Estimasi mean per unit atau MPU. Sampling estimasi MPU mencakup penentuan nilai audit untuk setiap item dalam sampel. Rata-rata nilai audit ini kemudian dihitung dan dikalikan dengan jumlah unit dalam populasi yang ditemukan pada estimasi total nilai populasi. Cadangan risiko sampling yang berkaitan dengan estimasi ini juga dihitung untuk digunakan dalam pengevaluasi hasil-hasil sampel tersebut. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.